Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal tentang rigging. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu bagian penting dalam pemodelan objek 3 dimensi, yaitu adalah pencahayaan. Nah, ketika kita ngomongin pencahayaan di Blender ini sebenarnya sudah menyediakan fitur tersebut gitu. Di sini nanti kita bisa mengaksesnya dengan melalui menu add di sini, kemudian kita pilih bagian light. Nah, di sini ada 4 jenis: point, sun, spot, sama area. Untuk Blender 2.8 kurang lebih ada 3 fitur yang 4 jenis pencahayaan yang bisa kita gunakan seperti yang kita lihat di sini. Sebenarnya masih ada dua cara lagi yang mungkin bisa kita lakukan secara manual. Kita tidak akan menggunakan yang itu tadi ya. Oke. Mungkin sambil saya jelaskan, mungkin sambil praktek saja. Jadi saya ingin membuka project yang lama ya, berarti yang ini mungkin. Oke, saya punya seperti ini. Kita melihat di sini ada beberapa mode. Ini menu-menunya ada di bawah, biasanya kan ada di atas ini ya. Nanti kalau bisa dipindah ke atas ya silahkan. Kalau misalkan nggak ada di atas, nanti coba cek di bawah sama seperti saya, mungkin seperti ini. Terus kita coba untuk review kembali beberapa model viewport. Yang pertama itu wireframe. Kalau wireframe itu kelihatan ininya saja, garis-garisnya ini saja, garis-garis yang membentuk face-nya ini aja. Terus kemudian di sini solid. Khusus untuk solid ini sendiri, dia cukup memodelkan objek secara 3 dimensi tanpa tekstur, tanpa warna apapun, tanpa material apapun. Oke. Kemudian look depth dengan ini ya, kalau look depth itu nanti dengan pencahayaan istilahnya itu nanti dengan pencahayaan yang sekiranya nanti kita bisa ganti-ganti di opsi ini mungkin. Nah, di sini ada beberapa pilihan ketika kita pilih. Nah, environmentnya sudah disediakan untuk look depth, kita tinggal pilih saja. Nah, kemudian satu lagi adalah rendered inilah yang akan kita gunakan nanti untuk proses istilahnya rendering. Jadi semua yang akan kita render itu nanti hasilnya akan terlihat seperti di rendered seperti itu. Nah, saya sudah pernah menyebutkan ada beberapa ini ya. Oh, belum sepertinya ya. Jadi di sini ada beberapa render engine. Di Blender itu ada beberapa render engine, ada cycle, ada workbench, ada cycle. Kalau di yang lama itu mungkin ada 279 itu mungkin ada game render game atau apa gitu, game render, lupa saya. Pokoknya ada itu. Nah, untuk sekarang ini kita coba untuk memilih yang if. Kita pakai yang render engine yang if. Kita akan coba mempraktekkan bagaimana pencahayaannya. Kalau if ini di 2.79 nggak ada, mungkin adanya cycle gitu. Nah, di sini kita melihat ketika kita masuk di sini ya, di bagian render preview rendered ya, ini sama sekali nggak ada cahayanya. Kalau nggak ada cahayanya seperti ini. Nah, apa yang bisa dilakukan supaya nggak kelihatan gelap seperti ini? Tentunya dengan ini ya, dengan fitur-fitur yang sudah disediakan tadi ya, kita bisa ini ya. Mari saya aktifkan dulu shortcut ininya. Oke. Nah, kita bisa mengaktifkan pencahayaan melalui mungkin bisa kayak gini, Shift A, kemudian lamp, light, kemudian ada point, sun, spot, dan area. Kita coba yang point terlebih dahulu. Kita akan coba untuk memperjelasnya satu demi satu.
Nah, di mana sekarang poinnya? Poinnya ada di sini. Oleh karena itu kita geser dulu ke atas, GZ. Oke. Kita mungkin paskan di atasnya sini. Mungkin sudah mulai terlihat ada semacam cahaya yang bergerak gitu ya. Kalau ini kita gerak-gerakkan GZ. Nah, seperti itu. Semacam ada pencahayaan. Nah, kalau misalkan saya ingin mengakses properti-properti dari light, itu ada di sini. Ada di bagian object data properties yang gambarnya lampu. Jadi opsi yang gambarnya lampu ini hanya akan muncul ketika kita punya objek cahaya gitu, punya objek light. Kalau misalkan saya klik di sini nggak akan muncul. Kenapa? Karena dia bukan light. Jadi dia akan muncul ketika objeknya adalah light. Kita klik di sini. Tadi karena kita pakai point light, kita pakai light yang tipenya point, maka di sini secara otomatis dia akan masuk di bagian point. Jadi yang terpilih adalah yang bagian point secara default. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk ini ya, membahas tentang poin ini. Jadi lampu poin ini akan memancarkan cahaya ke segala arah. Jadi dia akan memancarkan cahaya ke segala arah, dan ini dapat berguna misalkan untuk adegan di mana ada sumber cahaya kecil gitu misalkan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah lilin gitu, cahaya lilin. Nah, ini bisa untuk menerangi satu sisi pemandangan dengan cahaya dan yang lain istilahnya gimana ya? Menerangi satu sisi pemandangan dengan cahaya dan mungkin cahaya lain yang berbeda jenisnya gitu. Jadi ini bisa digunakan sebagai kombinasi seperti itu. Nah, kita klik di sini, kemudian di sini ada properties color. Color itu untuk mengubah warna cahayanya ya. Nah, ini kita seleksi kayak gini. Ini warnanya akan berubah-ubah sesuai dengan yang kita arahkan kemana. Misal merah jadinya kan seperti ini ya. Nah, ini powernya 10. Power itu buat apa? Power itu untuk istilahnya itu nanti seberapa terang cahaya yang yang dihasilkan oleh si light ini. Nah, si power ini dia akan ini ya, akan setimbang dengan jumlah cahaya yang dikeluarkan. Jadi semakin besar maka cahayanya juga akan semakin terang. Saya geser ya. Nah, seperti ini. Mulai terlihat. Mungkin saya taruh ke depan GY. Nah, saya pencet nomor 1 jadinya seperti ini. Tampak depan. Oke, kemudian di sini ada radius. Jadi nanti kita bisa atur-atur radiusnya berapa. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian selain poin ini ada yang lain lagi. Kita delete dulu ya. Sebenarnya bisa langsung pindah di sini sih, klik sun gitu, sama saja. Tapi kita akan coba dari default aja. Ini saya delete X, kemudian delete. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan objek lain, misalkan sun gitu. Kayak gimana sih sun? Pertama kita kasih bidang datar dulu, mungkin biar lebih kelihatan jelas gitu ya. Saya scale bidang datarnya S. Oke, kira-kira segini. Kemudian saya kasih bidangnya itu warna ini ya, warna putih mungkin. Oke, sudah cukup. Kemudian ini saya tarik ke atas GZ. Oke, bidangnya sudah ada, warnanya putih, cuman karena nggak ada cahaya jadi kelihatan seperti itu deh. Kecuali kalau misalkan saya ganti warna lain gitu, jadi warna putihnya ketutupan gelap gitu, ketutupan si gelap. Kita kembalikan ke putih lagi. Oke, nah sekarang kita coba untuk jenis light yang lain. Shift A, kemudian light.
kemudian sun. Nah, kalau sun gimana? Seperti yang kita lihat di sini. Jadi kalau sun itu seperti ini. Seperti namanya berarti lampu yang seperti matahari ya, bertindak seperti matahari di ruang 3 dimensi. Nah, ini cukup kuat sehingga biasanya dapat menerangi seluruh adegan hanya dengan satu cahaya ini aja gitu. Hanya dengan cahaya yang tipe sun ini gitu. Saya geser ke atas, GZ. Oke, seperti ini. Nggak seperti tadi. Kalau sekarang bahkan dengan cahaya ini aja sudah cukup jelas. Ini strength-nya cuma 1 loh. Kita cek ya, misalkan saya gedein gitu ya strength-nya, apa yang terjadi? Semakin gede semakin terang banget. Nah, seperti ini. Jadi powernya kalau tadi di poin kita pakai power, di sini strength. Semakin gede cahaya yang diemisikan semakin banyak, seperti itu. Oke, mungkin di bagian berikutnya kita sudah mempelajari tentang sun. Kalau misalkan terlalu gede nggak bagus juga ini sun ini. Misalkan berapa ya? 1000 kita lihat. Nah, jadinya sangat terang sekali. 500 pun mungkin sepertinya sudah sangat terang ya. Nah, iya kan? Jadi nanti kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Ketika memang butuh sun kita pakai sun, tapi kalau nggak butuh sun jangan pakai sun. Oke. Jadi sebaiknya sun itu kapan dipakai? Jadi sun itu dipakai untuk penerangan dasar. Jadi penerangan dasar pakai cahaya warna putih, misal pakai sun ini ya, cahayanya kemudian warna putih. Sebenarnya bisa diubah-ubah juga kok cahayanya gitu. Sama seperti yang tadi. Jadi cahayanya bisa diubah-ubah gitu. Nah, tapi akan lebih baik sun ini digunakan untuk pencahayaan yang pencahayaan ini ya, pencahayaan global yang warnanya mungkin putih. Tapi ingat jangan terlalu tinggi strength-nya. Kenapa? Karena ya itu tadi. Mungkin cukup disesuaikan saja dengan kebutuhan, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Dipaskan saja. Oke. Kita akan melanjutkan yang berikutnya. Ini saya hapus dulu X, kemudian delete. Kemudian kita coba untuk bikin cahaya yang lain, berarti Shift A, kemudian light, kemudian spot. Nah, spot ini apa sih? Jadi spot itu sebenarnya kayak lampu panggung gitu, atau lampu sorot. Saya geser ke atas ya, GZ. Oke, seperti ini. Oh ya, saya beritahukan lampu ini, penggunaan light ini hanya akan bekerja ketika kita mengubah viewportnya jadi rendered. Jadi displaynya jadi render preview. Hanya ketika kita pakai ini. Cara mengubahnya masih ingat ya? Mungkin bisa pakai yang 4 di bawah ini atau kita pakai Z, kemudian milih beberapa opsi yang di sini. Salah satunya adalah rendered. Oke, kita lanjutkan kembali ke bagian ini, cahaya spot. Jadi spot itu sebenarnya adalah seperti lampu sorot yang kemudian bentuknya seperti kerucut. Arahnya juga ditentukan oleh kerucut. Jadi kerucut ini nanti dapat memiliki antara 0 dan 180 derajat amplitudenya. Nah, kayak gimana tuh? Kita cek ya. Ini powernya 10, kita coba perbesar. Oh sebentar, ini wordnya ada nggak sih? Oh ada. Oke, kembali ke sini. Kemudian kita akan coba spot. Colornya mungkin kita ubah ya. Oke.
sebentar, sepertinya ada kesalahan deh. Oh enggak, jadi powernya ini berarti powernya emang kurang. Kita coba 500. Nah seperti ini spot. Tadi saya bilang kalau misalkan spot itu punya istilahnya ini ya, derajat amplitudo ya. Itu di mana? Itu bisa kita temukan di bagian settingnya di sini. Ada size-nya di sini defaultnya 45 derajat, bisa kita bikin 0, bisa kita bikin 180 derajat seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ini blendnya juga bisa diubah-ubah seperti ini. Jadi arahnya pun juga bisa diubah-ubah gitu. Arah emiternya akan bisa kita ubah. Misalkan ini karena panahnya menunjuk ke bawah sini, berarti kan arahnya menuju ke arah sini ya. Pokoknya sesuai dengan bentuk kerucutnya aja. Misalkan kita rotasi bisa, berarti misal ini saya klik kemudian saya pencet R, nah ini bisa berotasi. Powernya kurang, silahkan ditambahkan, misal nanti 2000 atau berapa gitu. Nah akan lebih terang lagi. Kemudian ketika kita ganti warnanya seperti ini jadinya. Nah oke, cukup bagus untuk pencahayaan seperti ini, karena ini ya, lampu ini hanya memancarkan cahaya ke arah yang kita tentukan. Jadi lampu ini paling baik digunakan di bagian pemandangan tempat yang ingin kita terangi area itu saja gitu. Misalkan ini apa namanya, misalkan kita bikin animasi orang pentas di panggung, kemudian kita sorot seolah-olah si orang yang sedang berperan di bagian panggung itu adalah pemeran utamanya. Jadi kita berikan highlight gitu. Kita bisa pakai kita bisa pakai light seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa bikin efek volumetric juga ya dengan cahaya spot seperti ini, tapi kita tidak akan bahas di sini. Kita akan bahas volumetric itu nanti setelah ini, setelah kita bahas semuanya. Kemudian oke, selanjutnya kita akan mencoba ini apa namanya, yang selanjutnya yaitu adalah area. Saya delete ya, X kemudian delete. Oke, terus habis itu saya akan mencoba yang area, shift A, light kemudian area. Nah seperti ini. Ini saya bikin ke atas GZ. Oke, nah area ini seperti apa? Jadi dia emit cahaya, mengeluarkan cahaya. Saya scale dulu. Oke, dia mengeluarkan cahaya dari bidang tertentu. Nah ini cocok misalkan ini untuk semisal kayak bikin ini ya, apa namanya, cahaya yang keluar dari monitor gitu, cahaya yang keluar dari laptop monitor kan, laptop bentuknya persegi ya. Nah ini sebenarnya areanya ini, area emittingnya ini bisa kita ubah-ubah sebenarnya bisa kita ubah-ubah ya. Jadi misal kita cek di bagian sini, kemudian di sini ada shape, ada square, ada rectangle, ada disk. Kalau disk itu lingkaran yang bentuknya kayak piringan, kemudian ada ellipse, yang bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita sih sebenarnya sih. Nah di sini ada ininya ya, ada controllernya seperti ini. Oke, semisal kita ini powernya juga bisa kita ubah seperti ini, warnanya juga bisa kita ubah, dan bentuknya juga bisa kita ubah seperti yang saya bilang tadi. Ini rectangle,
Ini disk, ini elips, tergantung kemauan kita saja nanti seperti apa gitu. Jadi nanti ini akan bagus sekali ketika kita membuat animasi LCD, kemudian untuk bagian layarnya mungkin ditutup dengan ini, dengan area lighting. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dua hal yang mungkin bisa kita lakukan ya untuk membuat objek itu, untuk membuat pencahayaan selain dari empat opsi tadi. Nah, saya delete dulu ini, saya klik, kemudian saya X, kemudian delete lamp-nya yang lama kita delete. Yang pertama apa? Yang pertama kita bisa melakukan pencahayaan dari World Properties. Nah, World Properties ini, ini berhubungan dengan area ini loh, area viewport keseluruhan ruang 3 dimensi. Nah, ketika kita klik di sini di bagian World Properties, entah dimanapun, entah apapun objeknya, pasti dia akan ada World Properties, dan itu hanya akan tertuju pada satu ruangan 3 dimensi ini saja. Nah, oleh karena itu kita klik di sini, kemudian di sini ada color, bisa kita ganti. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa pakai pencahayaan default dengan menggunakan ini juga, World Properties ini juga. Kalau tadi kan hitam ya, atau mungkin use node, ada yang background, ada yang lain-lain gitu. Ini juga bisa dikasih shader, tapi kita akan nggak akan bahas banyak dulu untuk ini. Jadi kita defaultkan saja mungkin warna putih gitu ya, atau agak ke hitam-hitaman. Nah, oke, mungkin seperti ini. Atau yang kedua, saya memiliki dua opsi. Untuk opsi yang ini tadi ya, untuk opsi yang ini tadi kita bisa use node. Misalkan kita pakai background ini ya, warna background. Nah, ini nih, kemudian backgroundnya kita ganti warna lain, atau mungkin pakai environment texture gitu. Kalau environment texture kita mesti ini sih, kita mesti nyari-nyari texture dulu sih. Misalkan apa ya, ini kali ya. Nah, jadinya seperti ini, tapi saya nggak akan pilih ini, jadinya saya hilangkan. Mungkin saya ganti ke hitam dulu. Caranya gimana? Tinggal kita geser strength-nya saja, atau ini kita kembalikan ke color. Mana ya, kok hilang? Nah, ini saya ganti ke color mana, color input kan tekstur. Nah, ini bisa pilih beberapa, ini ada beberapa pilihan, atau mungkin dari input saja langsung RGB gitu. Kalau RGB seperti ini, kita bisa milih warnanya dengan kayak gini, atau mungkin use node-nya saya hilangin jadi langsung color seperti ini, tapi nggak ada pengaturan strength lagi kalau itu ya. Nah, oke, saya bikin jadi hitam aja. Mungkin kita akan mempraktekkan cara berikutnya untuk melakukan pencahayaan selain menggunakan 4 opsi lamp tadi ya, 4 opsi ini, maksudnya 4 opsi ini, point, sun, spot, dan area. Oke, nah kita sudah membahas pencahayaan menggunakan World Properties. Kemudian kita akan membahas satu lagi, kita akan menggunakan shader namanya emission. Nah, seperti apa cara menggunakannya? Kita bikin objek dulu, kita bikin objek terlebih dahulu, Shift A. Jadi nanti objek itu bisa mengeluarkan cahaya, objek apapun itu, seperti itu. Misalkan cube gitu, bebas sih, atau mungkin cone. Saya geser GZ, oke, kemudian GX, oke, seperti ini. Kemudian saya berikan material di bagian material properties.
kemudian saya klik new, kemudian surface ini kita ganti di bagian tab surface, kemudian section surface, kemudian di bagian opsi surface kita pilih emission. Oke. Nah, cahaya warna apa yang ingin kita keluarkan? Misalkan kita pengen cahaya yang keluar itu warna hijau, kayak gini ya misalnya. Oke. Nah, kita kok belum keluar ini, warna hijau gitu. Kita balik ke bagian ini, render properties. Kalau kita pakai cycle mungkin akan langsung keluar gitu, seperti ini. Tapi karena kita pakai render engine if, dia nggak akan langsung keluar seperti itu. Untuk mengeluarkannya kita butuh untuk mencentang opsi bloom ini. Kita klik bloom. Nah, barulah dia keluar pencahayaannya gitu. Kita klik kembali ini di bagian material tadi, terus material ini ada strength di sini. Kok nggak terlalu terang Pak? Jadi strengthnya bisa kita ubah nih. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk pencahayaan pakai emission, saya terangkan kembali di saya buat terang kembali di bagian wordnya mungkin. Nah, kayak gini. Oke, Pak, apakah yang bisa dikasih emission itu material warna aja? Enggak. Jadi kalau kita pakai tekstur pun, tekstur itu bisa diberi emission. Contoh di sini ya, kita klik objek 3D-nya ini, kemudian kita klik mungkin bagian, kita tab ya, masuk ke tab mode. Di sini sudah di map ininya ya, sudah di map warna-warnanya dan lain sebagainya pakai tekstur. Teksturnya ini bisa kita istilahnya nanti bisa kita ini kan pakai UV mapping ya. Kita bisa ubah si teksturnya ini menjadi glowing seperti si kerucut ini. Caranya gimana? Di sini ada beberapa tekstur yang di-assign. Kalau kita lihat di bagian sini, dia pakai material namanya Umbreon sama Umbreon Eye. Nah, kita cek yang untuk yang mata ini, untuk yang bagian mata ini ya, yang saya seleksi di sini ya. Ini dia pakai Umbreon Eye. Nah, kita bisa seleksi ini. Kemudian di sini kan pakainya diffuse BSDF ya. Coba kita ganti ke emitter. Seperti ini. Emission. Nah, apa yang terjadi? Ketika saya balik ke object mode yang tadinya mungkin kalau saya Ctrl Z itu seperti ini ya. Saya klik lagi, kemudian masuk ke material, saya select yang ini. Nah, tadi kan ini ya, apa namanya, nggak kelihatan, nggak bercahaya ya. Sekarang kita klik ini, kemudian saya bikin emission. Nah, matanya kelihatan bercahaya seperti itu. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan strength-nya kita tambahin. Oke, misal kayak gini. Saya ubah strength-nya. Nah, seolah-olah matanya itu bercahaya gitu. Misal ini saya hapus ya, X kemudian delete, akan lebih kerasa gitu bedanya. Kita coba pakai opsi lain di sini, pakai pencahayaan yang lain, Shift A, kemudian kita pakai light yang point. Oh, bukan sun. Shift A, light point. Nah, oke. Kita akan coba geser G Z G Y. Oke, seperti ini. Kemudian powernya saya tambahin seolah-olah biar kelihatan seluruh badannya dan seolah-olah matanya itu bercahaya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau bagian ini dipisah menjadi material berbeda, mungkin juga bisa kita bikin seperti ini, bisa kita bikin glowing kayak gini juga. Tapi sayangnya kalau kita lihat di sini, sepertinya material untuk badan yang warna kuning dan hitam ini menjadi satu. Jadinya perlu dipisahkan dulu nanti kalau pengen, perlu dipisahkan ke material yang berbeda dulu kalau nanti pengen kita buat glowing kayak gitu. Nah, karena matanya tadi ini ya, istilahnya itu
berada di material yang berbeda, maka kita bisa melakukan itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pencahayaan. Barangkali nanti ada yang ditanyakan. Sebenarnya untuk tekniknya sangat banyak sekali yang bisa kita pelajari ya untuk teknik pencahayaan. Nanti silahkan searching sendiri. Ada mungkin 3-point lamp seperti itu. Nah, ini contoh apa namanya, bagaimana kita menggunakan ini ya, menggunakan lamp dan properti-properti yang ada di sini. Light, point, sunspot, area, kemudian emission, kemudian word yang ini word properties. Oke, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kembali. Silahkan menghubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.